Salam kerahiman. Hari ini kita masuk di tanggal 9 September. Kita akan baca dari diary nomor 638, 639 itu bicara tentang bimbingan rohani, dan 652 tentang kehendak Allah. Kita siapkan hati kita ya, masuk ke doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka 638. Yesus, jauhkanlah dariku pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Aku tahu bahwa kini tidak ada suatu pun yang mengikat aku kepada bumi ini selain karya kerahiman ini. 639. Kamis, dalam adorasi petang hari, aku melihat Yesus didera dan disiksa. Ia berkata kepadaku, "Putriku, aku menghendaki agar dalam hal-hal yang paling kecil pun engkau mengandalkan Bapa pengakuanmu. Pengorbanan-pengorbananmu yang paling besar pun tidak menyenangkan hatiku kalau engkau melaksanakan tanpa izin Bapa pengakuanmu. Sebaliknya, pengorbanan-pengorbanan yang paling kecil pun memiliki makna yang besar dalam pandanganku kalau pengorbanan itu dilakukan dengan izinnya. Pekerjaan-pekerjaan yang amat besar pun tidak bernilai dalam pandanganku kalau dilakukan berdasarkan kemauan sendiri. Seringkali pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak selaras dengan kehendakku dan lebih mendatangkan hukuman daripada pahala. Dan di lain pihak, bahkan kegiatanmu yang paling kecil pun, kalau engkau lakukan dengan izin Bapa pengakuanmu, menyenangkan dalam pandanganku dan sangat membahagiakan aku. Berpegang teguhlah selalu pada kata-kataku ini. Tetaplah waspada, karena banyak jiwa akan berpaling dari pintu neraka dan akan memuji kerahimanku. Janganlah takut akan suatu pun, karena aku selalu menyertaimu. Ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri engkau tidak dapat melakukan suatu pun. Lanjut 652. Ada satu kata yang aku perhatikan dan terus-menerus aku renungkan. Kata-kata itu adalah segala sesuatu bagiku. Aku hidup olehnya dan mati karenanya, dan kata itu adalah kehendak kudus Allah. Ia adalah makananku sehari-hari. Seluruh jiwaku mendengarkan dengan penuh perhatian kepada kehendak Allah. Aku selalu melakukan apa yang diminta Allah dariku, meskipun naluriku seringkali gemetar dan aku merasakan bahwa kebesaran hal-hal ini melampaui kekuatanku. Aku tahu dengan baik apa arti diriku sesungguhnya, tetapi aku juga tahu apa arti rahmat Allah yang menopang aku. Kita lihat di 638. Itu doanya Suster Faustina. Yesus, jauhkanlah diriku dari pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kita sebagai manusia, Suster Faustina juga sadar akan
ketidakberdayaannya, kepapaannya, bahkan juga ketidakmampuannya. Oleh sebab itu, dia minta, Yesus, jauhkanlah diriku dari pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Itu pun bisa terjadi ya dalam hidup kita sehari-hari. Kita tahu kehendak Tuhan. Tapi sering ada pikiran-pikiran, ada godaan, ada gangguan yang menyebabkan kita jadi tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Di sini Yesus berkata, Aku menghendaki agar dalam hal-hal yang paling kecil pun engkau mengandalkan Bapa pengakuanmu. Jadi dalam hal ini, Yesus memang minta kepada Suster Faustina jangan hanya berdasarkan pemikiran sendiri. Untuk hal yang sekecil apapun, bertanya kepada Bapa pengakuannya. Hal ini memang diminta oleh Yesus kepada Suster Faustina karena kalau kita baca di diary, ada tulisan-tulisan sendiri, tulisan Suster Faustina yang dikatakan, saya juga nggak tahu mau mulai nulisnya bagaimana. Apa yang engkau katakan pun aku tidak mengerti, tapi karena engkau minta tulislah, maka dia menulis. Di sini juga mau dikasih satu masukan, satu dukungan, satu persiapan yang Yesus berikan kepada Suster Faustina. Kita semua tahu ya, Suster Faustina hanya sekolah sampai kelas 3 SD. Sementara apa yang didiktekan oleh Yesus itu di luar kemampuan anak umur kelas 3 SD. Dan memang Suster Faustina bukan ahli teologi, bukan juga belajar filsafat, dia hanya seorang anak sekolah sampai 3 SD. Oleh sebab itu, Suster Faustina perlu bimbingan. Dan bimbingannya oleh Yesus diberikan kepada Pastor Sopocko. Kita tahu ya dari tulisan-tulisannya Suster Faustina juga ada yang menganggap bahwa Suster Faustina itu sedang berhayal, berimajinasi, berhalusinasi. Dia bilang, kata Yesus saya mau jadi santa. Dia juga katakan saya melihat Yesus seperti ini, seperti itu. Ya. Pernah di Vilnius dia bilang dia lihat Yesus mengeluarkan sinar. Sementara suster yang lain, siswi yang ada di sana bilang, iya saya lihat sinar, tapi nggak lihat Yesusnya, atau lihat Yesus tapi nggak dengar suaranya, ya. Jadi hal-hal seperti ini harus didukung oleh Bapak pengakuan, Bapak rohani, pembimbing yang memang punya keahlian dalam bidang tersebut. Pastor Sopocko ini adalah seorang profesor, seorang dosen yang ngajar di 2 universitas yang ada di Vilnius. Jadi untuk hal-hal tertentu Suster Faustina perlu pembelaan dalam tanda kutip. Apa yang ditulis, apa yang diceritakan itu diceritakan kepada Pastor Sopocko. Otomatis Pastor Sopocko juga harus menggali ilmunya dia, pengetahuannya dia, pengalamannya dia, dan dasar-dasar pemikiran untuk mendukung apa yang Suster Faustina tulis atau Suster Faustina katakan. Sehingga di sini Yesus bilang, dalam hal sekecil apapun engkau mengandalkan Bapa pengakuanmu. Yang kedua, dikatakan lagi, pengorbanan-pengorbananmu yang paling besar pun tidak menyenangkan hatiku, kata Yesus ya, kalau engkau melaksanakan tanpa izin Bapa pengakuanmu. Jadi kalau kita melakukan atau Suster Faustina melakukan sesuatu yang besar pun, itu belum tentu menyenangkan Yesus. Karena kalau dilakukan tanpa izin Bapa pengakuan. Sebaliknya, pengorbanan-pengorbanan paling kecil pun memiliki makna yang besar dalam pandanganku kalau pengorbanan itu dilakukan dengan izinnya. Suster Faustina diwajibkan oleh Tuhan Yesus untuk taat pada Bapa pembimbingnya dalam hal yang sekecil-kecilnya. Begitu pula sebetulnya dalam hidup kita, Tuhan juga meminta kita untuk taat. Taat bukan hanya hal-hal besar, hal yang sekecil-kecilnya pun kita perlu taat pada Tuhan. Sebagai contoh, kalau Suster Faustina perlu Pastor Sopocko sebagai Bapak pembimbing, sebetulnya
kita semua juga perlu mentor, perlu pembimbing, perlu advisor, perlu penasehat. Jangan semuanya ditafsirkan sendiri, ya. Contoh, ada seorang ibu, dia bilang bahwa dia mendapat, bukan wahyu ya, tapi dia bilang dia mendapat satu perintah dari Tuhan untuk berdoa rosario. Satu hari itu entah 100 kali, entah 500 kali, saya nggak tahu ya. Tapi karena perintah tersebut, akibatnya dia dari pagi sampai malam kerjanya berdoa aja. Nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, nggak mengerjakan tanggung jawab dia, karena dia bilang Tuhan suruh saya berdoa. Nah, hal seperti ini menurut saya, dia perlu mentor, dia perlu advisor, dia perlu bapak rohani, dia perlu pembimbing. Jangan langsung menerima telan seperti itu aja. Yang ketiga, dikatakan oleh Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang amat besar pun tidak bernilai dalam pandanganku kalau dilakukan berdasarkan kemauan sendiri. Contoh ya, seperti misalnya Suster Faustina mau puasa, mau mati raga. Contoh, kita tahu kan ada puasa. Puasa seperti apa? Puasa 40 hari. Nah, hal-hal seperti ini, Yesus mau tetap Suster Faustina perlu bertanya atau perlu minta izin dari Bapak pengakuannya. Walaupun itu aturan yang dia pikir bahwa saya mau lakukan lebih. Tapi kalau Bapak pengakuan bilang enggak, kamu lakukan seperti yang seharusnya saja di dalam biara kamu lakukan. Udah, titik sampai situ. Jangan berlebih, jangan maunya sendiri. Ini yang lebih penting, yang lebih ditekankan. Hidup spiritual memang diimpikan oleh semua orang. Kita ingin semakin rohani kita semakin tinggi tingkatannya ya, hidup spiritual. Tapi untuk berjalan aman di jalan spiritual, maka kita perlu bimbingan orang yang bijaksana atau pengalaman. Ya, jangan seperti ibu tadi yang doa rosario dari pagi sampai malam, akhirnya dia melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, nggak masak, nggak nyuci, nggak beres-beres rumah, sampai akhirnya suami dan anak-anaknya mengeluh. Pasti bukan itu yang Tuhan kehendaki ya, karena panggilan dia sebagai seorang istri, seorang ibu, bukan rohaniwan yang 100% hidupnya di biara, hidupnya untuk Tuhan. Keempat, seringkali pekerjaan-pekerjaan itu tidak selaras dengan kehendakku dan lebih mendatangkan hukuman daripada pahala. Jadi ada yang kita lakukan, sekarang Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa hal itu enggak selaras dengan kehendakku, bukan mendatangkan hal yang baik, tapi justru mendatangkan hukuman. Ya, kita kan melakukan sesuatu perbuatan baik, dan Yesus katakan enggak mendatangkan pahala, malah mendatangkan hukuman. Di diary yang lain Tuhan Yesus pernah berkata, 1 jam bersamaku lebih baik daripada mendera sepanjang tahun. Ada ya waktu zaman dulu, mungkin zamannya Suster Faustina, ada yang biarawan-biarawati itu yang hidupnya dengan mendera. Dia sebagai ungkapan tobatnya, memohon pengampunan dosa dari Tuhan, dia mendera tubuhnya sampai ada yang berdarah-darah. Nah, di sini Yesus bilang 1 jam bersama Tuhan itu lebih baik daripada mendera sepanjang tahun. Berdoa tanpa henti tapi tidak melakukan kewajiban, itu juga percuma, Tuhan katakan ya. Ada satu contoh, dia seorang pemain musik ya, dan di dalam kelompoknya sangat diperlukan supaya setiap pertemuan itu suasananya meriah, ada yang main musik. Tapi kalau dilihat dari kehidupannya sehari-hari, setiap hari yang dia lakukan adalah main musik dari satu tempat ke tempat lain, dan
kita nggak melihat tanggung jawab dia sebagai seorang kepala keluarga, seorang ayah ya, sebagai seorang kepala keluarga. Kita lihat istrinya begitu banting tulang. Waktu itu setahu saya dia kalau nggak salah berjualan makanan ya, berjualan gado-gado. Setengah mati dia melakukan pekerjaan tersebut, tapi seolah-olah suaminya nggak bantu apa-apa, karena dia bilang, oh saya mau pelayanan, saya mau bernyanyi memuji Tuhan, saya mau main musik memuji Tuhan. Kita lihat, ya oke, tapi menurut kita semua menilai dia belum melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga. Sementara istrinya susah payah mencari uang untuk menghidupi keluarganya, tapi dia sepertinya ya senang-senang setiap hari bernyanyi ke sana, bermain musik ke sana ke sini tanpa berpikir kewajibannya. Nah, ini dikatakan berdoa tanpa henti, melakukan pelayanan tanpa henti, tapi tidak melakukan kewajibannya. Hal ini juga nggak berkenan sama Tuhan. Setiap orang panggilan itu ada tugasnya, ada kewajibannya. Yang kelima dikatakan, tetaplah waspada karena banyak jiwa akan berpaling dari pintu neraka dan akan memuji kerahimanku. Jadi di Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk tetap waspada. Waspada dalam hal ini tetap berdoa, tetap melakukan silih untuk orang-orang yang berdosa. Manusia berdosa itu dalam sakramen tobat, mereka diselamatkan dari pintu neraka. Jadi orang-orang berdosa ini yang tadinya barangkali sudah ada di depan pintu neraka karena dia melakukan banyak kesalahan, banyak dosa, dengan kita berdoa buat dia, dengan kita melayani dia, dengan kita bercerita tentang kerahiman Tuhan, kita mengajak dia untuk bertobat, dia menerima sakramen tobat, maka yang terjadi adalah banyak jiwa-jiwa akan berpaling dari pintu neraka dan akan memuji kerahimanku. Karena dosanya diampuni oleh Tuhan dan dia mengalami kerahiman Tuhan. Yang keenam, janganlah takut akan suatu pun, karena aku selalu menyertaimu. Itu janjinya Tuhan Yesus. Ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri engkau tidak dapat melakukan suatu pun. Diulang-ulang diingatkan bahwa memang dari diri sendiri kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kepandaian kita, kehebatan kita, daya pikir kita, daya imajinasi kita, strategi kita, kreativitas kita, itu semua dari Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan yang kasih, kita nggak bisa apa-apa. Jadi di sini kembali diingatkan bahwa engkau tidak dapat melakukan sesuatu pun dari diri sendiri, dari kemampuan sendiri, dari kehebatan sendiri, enggak. Jadi jangan pernah ada orang yang merasa sombong, merasa lebih, merasa hebat. Karena semua itu dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Yang perlu buat kita lakukan adalah kita harus taat. Dengan ketaatan pada kehendak Tuhan, kita otomatis menjadi orang-orang yang rendah hati. 6:52 di situ dikatakan, ada satu kata yang aku perhatikan dan terus-menerus aku renungkan. Suster Faustina katakan ya. Kata itu adalah kehendak kudus Allah. Jadi yang terus diperhatikan oleh Suster Faustina adalah kehendak kudus Allah. Dan dikatakan kehendak kudus Allah menjadi makananku sehari-hari. Jadi yang dilakukan oleh Suster Faustina setiap hari adalah melaksanakan kehendak Allah. Dengan dia melaksanakan kehendak Allah berarti dia melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam hidup dia sehari-hari. Kita semua manusia hidup masih perlu makan ya. Nah, di situ Suster Faustina katakan melakukan kehendak Bapa artinya aku makan, aku memberi diriku kehidupan. Makananku sehari-hari adalah melaksanakan kehendak Allah. Aku selalu melakukan apa yang diminta Allah. Meskipun naluriku seringkali gemetar,
dan aku merasakan bahwa kebesaran hal-hal ini melampaui kekuatanku. Yang diminta oleh Tuhan itu seringkali membuat Suster Faustina gemetar, merasa wah nggak mungkin, ini yang Tuhan mau tuh begitu besar. Saya orang papa, orang sederhana, orang tidak beraya, saya nggak mungkin mampu melakukannya. Tapi dia selalu punya komitmen, niat bahwa saya akan melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi jangan, wah diminta, wah itu besar, susah, saya nggak bisa, saya orang sederhana, saya nggak sekolahan. Bukan itu ya. Tapi punya satu tekad dulu, apapun yang diminta oleh Tuhan saya lakukan. Walaupun dia katakan kadang-kadang dia gemeter juga karena yang diminta itu menurut dia di luar kemampuan dia. Itu aja pengantar untuk masuk ke tanggal 9 September hari ini. Kita mau belajar dari Suster Faustina bahwa mengikuti atau melaksanakan kehendak Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Suster Faustina memberikan satu tips untuk melakukan kehendak Allah. Niatnya satu, bahwa aku mau melakukan kehendak Allah. Jadi jangan dilihat apa kehendaknya, apa yang harus dilakukan, tapi niatnya adalah pokoknya aku mau melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah makanan sehari-hari bagiku. Itu aja ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Banyak hal yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bukan dari pekerjaan yang besar yang Kau lihat, tapi dari hal-hal kecil pun Kau lihat. Dengan dasar kami taat padamu. Seperti Suster Faustina melakukan segalanya juga taat pada Bapa pengakuannya. Oleh sebab itu kami juga sungguh mau taat Tuhan untuk mendengarkan, menuruti, melaksanakan perintah-Mu dalam hal yang sekecil-kecilnya. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, agar kami dapat menjadi orang-orang yang dimampukan untuk melaksanakan kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah menjadi makanan sehari-hari bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. serta bersorak-sorak.